Halo, jumpa lagi di channel ini, channel No Curhat Channel. Kali ini ada sesuatu yang ingin aku utarakan, yaitu mengenai pembahasan yang sangat amat ramai sekali di dunia maya, tentunya di dunia per-Facebookan di BMI Hong Kong, yaitu mengenai deklarasi kematiannya sendiri. Ya, begitulah kiranya. Ya mungkin yang ada di Hong Kong itu setiap hari ini udah hari ketiga masih di bawah satu tingkat dengan pemilu trendingnya, yaitu Ari punya. Nah ini linknya. Aku udah Google, udah searching ya, di situ udah aku cari-cari Ari punya akunnya, yang ternyata namanya adalah Siti Khotijah. Namun sebelumnya aku ceritain dulu permasalahannya dari awal ya. Ini menurut yang bersih tegang, intinya nggak tahu ini awal mulanya gimana, namun udah apa ya, udah aku klarifikasi sama yang empunya, yaitu Bunda Susi Kwan. Akunnya Susi Kwan yaitu seorang juga warga negara Indonesia yang udah nikah sama orang Hong Kong. Dia menikahnya dengan orang Hong Kong sukses tentunya, dan udah punya toko yang ada di Sam Sui Po. Ini nanti waktu aku ngedit tak kasih gambarnya ya. Nah, mari ngono rek. Iki campur-campur wae ya omongane mudeng lah. Ngene lho sakjane iki. Aku udah inbox sama Bu Susi Kwan itu, ya intinya meminta izin sekaligus meminta klarifikasi dan juga meminta kejelasan info. Tidak jelas kan ya tidak boleh toh guys. Nah, pada intinya adalah si Ari punya iku sebelumnya udah diupload sana sini wereworo bahwa dia itu meninggal dunia, ya meninggal dunia pada hari itu Sabtu nggak salah. Jadi Susi Kwan selaku orang yang pernah deket di sini, karena Susi Kwan itu orangnya menurut saya dari aku lihat dari pertemanan, dia berteman dengan semua kalangan ya, semua kalangan. Kayak dari di sini kan juga aku nggak ngomongin pergaulannya di sini kayak gimana, ini lepas dari sini. Ada juga dari apa iki, semualah dari kalangan yang ecek-ecek kayak saya, dan juga orang yang ocok-ocok. Pokoknya semua kalangan dia itu kayaknya membaur gitu loh. Dia dianggap seorang yang mampu bergaul dengan baik dengan semua kalangan. Jadi Sandra Love ini juga apa ya, sering mengadakan event-event itu aku tahu. Terus fotografer itu juga sering di, iya dia tokonya bernama Lancar Jaya. Ya, Lancar Jaya itu yang alamatnya di Samswipo, bisa XDP2. Saya pernah ke sana. Orangnya baik, ramah, makanannya juga lumayan enak, terus terjangkau, bersih, ada karaoke-nya juga. Bukan promosi ya guys, saya nggak dibayar apapun, cuma sekalian ya, kalau misalkan ini jadi bahan promosi harus rezekinya masing-masing. Oke guys, kita langsung ke status yang diupload ke Facebook ya. Waktu itu dia mengupload apa ya, status innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya sebegitulah, telah meninggal dunia teman kita bernama Ari. Ari itu nama gaulnya yang ada di Hongkong ya. Nah Ari punya, dan minggu akan mengadakan syukuran. Oke lah kalau gitu, daripada aku terlalu banyak ngomong, pokoknya intinya semua pihak yang mengenal Ari itu kayaknya semua itu bikin status seolah-olah ingin memberikan menunjukkan rasa bela sungkawanya. Ya sah-sah aja, cuman dari ke belakang ternyata ada indikasi yang nggak mengenakan. Aku udah dapet kiriman foto dari temanku, lucu banget. Setelah tahu itu, setelah tahu, aduh gambarnya susah lagi. Nah setelah tahu kalau dia itu ternyata nggak meninggal dunia, ya diindikasikan bahwa dia itu bohong. Ini konyol pesek bikin statusnya. Nak wis mati ki yo mati, sing anteng ning kuburan. Ora sah online. Ora sah online ae nggangoni kancane liyane sing ora kenal awakmu ki yo melu dosa, mergo yo melu-melu komen. Aja juwe-juwe mesti mati kok ijek update status ae. Ngetarane enggak iso move on saka Facebook.
ada benernya. Lucu. Terus setelah banyak yang mengindikasikan bahwa dia bohong, terus lalu dia itu bikin status, guys. Ya nih lo guys, wonten sing komen boten carane nutup FB piye jarene koncone Ari sing padha komen jika wonge wis ninggal Facebooke kon nutup. Lah piye carane Mbak? Semoga arwahnya Ari tenang di sana. Facebook arep tak tutup ya Dek Ari. Wes ora usah diurus wong ninggal niku, ya wis saiki urusi dhewe-dhewe, uripe dhewe-dhewe, ra usah ngedumel. Wong sing wis ninggal mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, kabeh sepurane saiki urip wakeh dosa, ojo tambah dosa. Yang enggak dosane dewe-dewe. Pikir uripe dewe, siapa tahu kaya almarhum urip kakean dosa, lesbi, rokok, mendem-mendeman, dan itu enggak boleh dan sangatlah dosa besar. Karena perempuan sama perempuan yang dirasa apanya subhanallah adikku paling nakal dewe sekeluarga, tapi ya gitu takdir merenggut nyawa. Ampuni ya Allah dosanya, amin. Makasih mbak-mbak doanya, amin. Nah, ini status terakhir dari Ari punya, yang seolah-olah menurut ini bukan opini saya ya, menurut sebagian banyak pihak, kalau saya itu netral, nggak tahu lah, soalnya nggak tahu apa ya, nggak tahu kebenarannya, dan saya juga nggak mau memberikan spekulasi. Terus pokoknya menurut teman-teman ini adalah rekayasa, karena ya mungkin akhirnya kita tahu. Pokoknya kita lihat aja langsung. Ini hasil aku chat sama Susi Puan. Nah, ini mulai dari awal ya, aku bacain. Bu Lehoma, oh sayang, sebelumnya turut prihatin bla 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 bla. Saya mengatakan bahwa saya prihatin mengenai kasusnya sama Ari. Sabar nggih, dari Buli pasti ada yang maklumi. Ini kata-kata pengawal biasa, gitu loh. Pokoknya ini basa-basi. Terus sebelumnya masalah yasinan, ya emang karena diketahui hari Minggu, buktinya ada juga hari Minggu mereka mengadakan yasinan, karena mungkin banyak dari pihak-pihak teman Ari juga banyak yang ingin berbela sungkawa, karena mungkin di sini dia seorang yang baik hati dan tidak sombong dan suka menabung mungkin. Rumah gede rek masamu. Nah terus aku lanjutin ya. Ini dari chat aku, kok jenengan sakit punya firasat lek ada sesuatu yang janggal itu lo dari mana? Ini aku bukakan suaranya. Merekening. Firasat saya itu mungkin mereka pada nggak punya firasat ini bohong. Oke, nggak percaya Ari meninggal, iya, tapi bukan suatu kebohongan. Intinya percaya Ari meninggal, cuma nggak percaya masa si Ari meninggal. Tapi mereka nggak mungkin percaya kalau itu bohong pas hari Minggu itu. Saya itu percayanya habis yasinan biasanya uang donasi langsung saya hitung. Lah kok aku kayaknya mau ngitung uangnya Ari itu males banget, kayak kok ada apa? Ini dalam hati saya itu udah tanda tanya, ada apa ya? Cuma saya memang diem, karena saya tuh kalau kerja nggak pakai tangan buat ngetik, tapi pakai otak. Kedua, pas waktu kakaknya bilang lagi yasinan, temennya katanya datang banyak banget, aku bales, Mbak, coba kirimin fotonya biar teman-teman di sini juga percaya. Ternyata teman-teman Ari memang banyak. Itu dia quiet, diem, nggak bales WhatsAppku. Ada 2-3 jam begitu aku ngomong lagi, Mbak, minta nomor rekeningnya. Alhamdulillah ini yasinan banyak yang ngasih buat Ari, mau saya transfer. Nggak ada 5 menit begitu saya send, langsung nomor rekening datang ke saya, cedet. Aku gini, tak minta nomor rekening kok langsung dikasih. Aku minta foto lama banget, sampai sekarang nggak dikasih foto yasinan. Ini ada apa? Tapi aku tetap diem. Nggak kayak mereka yang nge-tag Facebooknya, di-tag kesana kemari, pertanyaan ini ono. Pagi-pagi aku buka Facebook, buka inbox. Ternyata dia masih ngomong, terima kasih Bu Susi, banyak anak-anak yang ngasih sumbangan. Berarti kan sebenarnya dia mengingatkan sumbangannya udah sampai belum sebenarnya. Cuma kan dia nggak ngomong.
Aku tak biarin lagi, nggak tak jawab. Udah siang ada kata-kata kayak gitu, baru maaf saya tadi semalam udah tidur, ini baru bangun aku bangun terus ke pasar, jadi aku nggak langsung bales, maaf ya. Nanti kalau uangnya udah sampai 2-3 hari baru saya kasih tahu. Aku kayak gitu. Dia bilang oh iya udah nggak apa-apa ngerepotin. Sebenarnya saya itu mau menunggu hari besok, coba dia ada komen enggak, ada inbox aku enggak. Tapi kan anak-anak udah pada ribut. Langsung semalam saya ngomong sama bapakku, Pak tolong ke alamat ini cari. Lah pas tadi saya tanya, katanya HP-nya hilang. Masa sih orang diajak kalau kesini beli bakso mainan HP kok? Lah, makanya aku ngomong itu Ari yang bikin status, jangan bilang HP hilang, bohong itu. Terus aku tanya, ini yang dikubur itu siapa Mbok? Kan gitu. Karena banyak pertanyaan gitu. Dari sebagian banyak orang itu ada yang bertanya lah dari netizen. Jawabnya lagi kayak gini. Yang dikubur ya kuburan orang lah. Kakaknya itu kan udah meninggal 4 bulan yang lalu. Ari Yulianto itu kakaknya. Yang meninggal itu Ari Yulianto 4 bulan yang lalu. Ternyata kakaknya guys. Dan 4 bulan yang lalu. Nah, ini aku bilang lagi. Aku jangan shock sumpah segini niatnya bikin sandiwara. Terdengar lagi guys. Pieta sum. Itu kuburan kakaknya 4 bulan yang lalu, karena baru meninggal 4 bulan yang lalu. Itu kuburannya. Jadi Ari hidup sendirian, kakak perempuannya juga hidup sendirian, tetanggaan di situ. Ari memang bilang ke saya HP dia hilang. Tapi saya selidiki, saya cecer pertanyaan. Jawabannya bingung. Terus kamu waktu update yang ular itu kapan? Apa iya bos? Nggak ada lah, bohong kamu. Itu uploadan tanggal 8 antara 8-9. Berarti HP udah sama-sama masnya sama kamu kalau hilangnya tanggal 11. Kenapa sekarang kamu bingung? Pura-pura lupa, amnesia karena kamu dulu kanker otak. Untung dulu kamu habis operasi kanker otak nggak langsung mati ya kamu Yari. Tak kayak gituin loh. Nah itu guys, suaranya mungkin berapi-api, tapi ya memang kenyataannya kayak gitu. Setelah dia menjelaskan segitu banyaknya, aku ya ngomong, oke Mbak paham, tak bikin video nggih. Pertanyaan dari teman-teman banyak yang bilang di belakang ya, jujur temennya sendiri itu banyak, biar terwakili gitu loh. Berarti memang dia masih hidup, tapi apa yang membuat dia bikin drama begitu? Jeng miris. Masa karena uang kematian sendiri diamini segitu banyak orang. Aduh, masih nggak percaya ada orang sebodoh itu. Ini aku ngomongnya kayak bener-bener nggak percaya lah. Kok bisa loh orang kita misalkan dikata-katain orang, mati aja kamu gitu, ada sedikit kayak sakit-sakit gimana gitu. Kok ini dengan bodoh lah. Jujur, Lancar Jaya ikhlas kok seperti yang aku bikin status itu. Kalau dia memang udah mati dan yang yasinan semuanya tuh aku ikhlas. Tapi saya nggak ikhlas karena terlalu banyak orang-orang yang sudah mengucapkan bela sungkawa anak-anak Lancar Jaya dan sebagainya. Itu yang saya nggak ikhlas. Makanya saya kejar. Aku tuh orangnya begitu. Aku tuh orangnya nggak mau yang banyak yang bikin apa malah bikin bingung. Mending langsung. Aku telepon bapakku, Pak, oke. Langsung jalan. Aduh, jangan. Nggak masalah kamu bohongin saya, Ri. Tapi kamu jangan bohongin teman-teman kamu. Kalau sampai kamu cuti balik ke Hong Kong, bukan saya yang lindungin kamu. Mati kamu di Hong Kong, yakin. Kamu boleh ngomong HP kamu hilang. Tapi itu semua aku tahu, bohong. Nggak ada HP hilang. Kalau memang HP kamu hilang, kamu nggak, pasti nomor juga hilang semuanya.
Tapi kamu masih pelintat-pelintut kayak gitu. Kamu jangan bohong ya. Ya karena nama Ari sendiri itu Siti Khotijah. Itu nama Ari sendiri. FB-nya kan namanya Ari punya. Tapi nama aslinya dia itu Siti Khotijah sayang. Makanya kan aku tadi bilang, oke, HP kamu hilang, aku percaya. Tapi aku tanya, surat yang dikirim ke saya sama yang dikirim ke Bagus, juga KTP, apakah itu ada di HP kamu? Dia jawab, nggak ada. Berarti bohong dong kalau memang HP hilang. Lah terus itu orang bisa ngambil di rumahnya Ari, di foto. Lah itu siapa kalau bukan Ari sendiri? Nggak ada saudara di situ, cuma kakaknya. Antara Ari sama kakaknya loh, intinya kan begitu. Intinya unek-unek itu nggak ada ya. Soalnya bagiku itu semuanya sih, maksudnya biarin aja lah, anggap aja ini lagi main sinetron. Ini baru episode awal. Nah, ada sambungan episode lagi. Cuma pesen Ari, Siti Khotijah, sadarlah. Kamu itu nggak usah aneh-aneh. Di zaman milenial sekarang ini, semua orang itu udah pada pinter-pinter. Jadi jangan merasa kamu itu di sini kayaknya kalem, baik. Percuma kalau ternyata sampai Indonesia hati kamu itu jadi bangsat. Jadi percuma Ari, kamu itu nggak usah main-main. Apalagi anak-anak sekarang di Lancar Jaya dan dimanapun berada, smart semuanya. Dan pesanku juga buat anak-anak Lancar Jaya dan semuanya, stop. Jangan komen di Facebooknya Ari punya. Di Facebooknya Ari punya, bikin status apapun jangan dikomen. Biarin saja, kalau udah capek pasti diem. Biar saja. Ya. Pokoknya doa Mami buat semuanya. Sukses buat semuanya, doa terbaik buat anak-anak Lancar Jaya dan semuanya. Dan doa buat semua orang yang udah simpati sama saya, udah mendoakan saya dan toko saya. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian semuanya. Amin. Thank you. Salam damai dari Lancar Jaya Susikwan. Mwah. Soalnya di video itu yang disebut Ari Yulianti. Kan kita nggak tahu nama aslinya dia waktu itu masih Ari Yulianti ngertinya. Ternyata tadi pas bapakku ke sana dikasih lihat fotonya Ari, Pak RT-nya baru, oh ini Mbak Siti, namanya Siti Khotijah, kayak gitu. Itu Pak RT-nya yang bilang ke bapakku. Terus jadi bapakku tanya, Yan katanya namanya bukan Ari Yulianti, namanya Siti Khotijah. Oh iya namanya mungkin Siti Khotijah, taunya Ari Yulianti. Aku memang begitu. Namun, akun Ari menyangkal pertemuan mereka. Kasih tahu teman-teman kalian semuanya, kapanpun Ari bikin status, pokoknya Facebooknya Ari punya bikin status, tolong jangan dikomen, biarin aja. Nanti kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, pasti dia diem sendiri. Dan pasti akan ketahuan. Itu semua, soalnya itu semua itu Ari. Udah biarin aja. Kalaupun Ari ngomong ke saya merasa dizolimi dan merasa difitnah, itu kan buat nutupin aja. Kenapa dia pinjam HP orang bukan buat nutup Facebooknya, malah dia kowar-kowar, ini Ari tolong ya, ini difitnah, HP aku hilang. Lah buat apa? Pinjam HP orang, tutup Facebooknya, masuk Facebooknya dia, kan bisa. Dia aja bisa bohongin saya, masa dia nutup Facebook nggak bisa sih? Ayo, ya nggak? Kan orang udah tahu masa seorang Susikwan dibohongi, pada bilang begitu kan? Tapi sebenarnya enggak. Karena
Kalau saya merasa dibohongin, uang udah ditransfer, uang aja masih di saya, berarti kan saya nggak merasa dibohongin dia. Itu intinya kayak gitu. Sekarang kalau soal ngomong dibohongi yasinan, loh yasinan mah kapan aja bisa, nggak perlu nunggu orang mati juga kita bisa yasinan. Yang diyasinin kan bukan Mbak Sitinya, bukan Mbak Siti Khotijah, tapi Ari Yulianti. Yang intinya saya ikhlas itu. Makanya biarin aja, don't comment, don't like, biarin, nanti juga malu sendiri ya. Intinya kayak gini, kalau memang HP Ari hilang, oke, anggap aja itu HP-nya hilang, kita percaya. Tapi kalau surat, tulisan surat, kalaupun misalkan itu bukan Ari, dia masa ngerti Lancar Jaya Susikwan lah, anak-anak Lancar Jaya lah, dan sebagainya. Lah itu di situ aja kan pasti udah tanda tanya. Kedua, misalkan, oke, Lancar Jaya kan udah terkenal Susikwan. Tapi ande-ande lumut, nggak ada orang tahu ande-ande lumut loh. Tapi kan dia di surat bisa nyebutin nama ande-ande lumut, suruh minta maaf. Nah di situ aja kan udah aneh, janggal. Masa orang lain loh bisa tahu. Intinya kalau bukan itu Ari sendiri yang bikin-bikin, kan begitu. Udah pokoknya nggak usah minta bukti tulisan lah dan sebagainya. Oke itu tulisan orang lain lah, anggap saja. Tapi mereka tahu ande-ande lumut siapa, saya siapa, ayo. Kan intinya nggak tahu. Tapi dia bisa tahu lah, di situ aja kan udah kelihatan bohongnya sayang. Kayak gitu kan udah kelihatan lah pokoknya. Ini surat dia buat temennya. Baca itu ya logikanya. Kalau memang HP dia hilang, kenapa dia bisa tahu temen dia yang mana? Ya enggak. Kalau HP dia hilang kan pasti nggak bakalan tahu lah temen baiknya dia yang mana. Orang lain loh intinya loh. Tapi dia sendiri bisa ngerti temen baiknya dia itu yang mana. Itu. Ini aja dia bisa kirim WhatsApp ke temen baiknya dia. Ngomongnya HP dia hilang. Tanggal 11 kan ngomongnya. Padahal ini dikirim tanggal 11 juga. Dan malam-malam aja masih WhatsAppan sama temennya. Pokoknya masih kirim voice note lah dan sebagainya. Lah ini padahal kan logikanya kan. Misalkan HP kamu hilang di apa orang. Nggak mungkin lah itu penjahat itu berani lah WhatsAppan sama temennya. Pasti nanti ketahuan. Ini yang surat kedua adalah surat yang untuk Nyonya Susikwan ya guys ya. Ingin di sini. Nah, kenapa bisa mengetahui seluk-beluknya dengan detail gitu loh. Misalkan itu dicuri atau apa penjelasannya itu kok bisa begitu jelasnya. Kan nggak mungkin toh. Ya nggak mungkin lah gitu. Itu KTP ponakannya yang bapaknya meninggal 4 bulan yang lalu. Pas kirim uang dia ngasih nomor KTP ini, dengan selembar KTP ini bapakku bisa cari Ari. Itu makanya aku bilang HP kamu hilang, surat itu ada nggak? Katanya nggak ada di HP. KTP itu nggak ada di HP. Kenapa bisa ada KTP kasih ke saya, surat kasih ke saya? Itu dari mana? Oh iya, hilangnya kan sama tasnya. Oke, surat di tas. Tapi KTP, ngapain kamu bawa tasnya orang, KTP orang di tas? Lah itu KTP dari mana? Kok kamu bisa bawa KTP orang? Itu KTP orang loh, bukan KTP kamu yang dikasih ke saya. Dia bingung, nggak bisa jawab. Nah terus gimana itu? Ya nggak? Dia kan ngomong jam 12 masih di ruangan kan waktu itu. Terus pokoknya banyak kejanggalan lah yang jelas. Terus lagi di mana-mana orang kalau HP-nya hilang pasti hokan-jongkan, ketakutan. Entah itu pinjam HP siapa, buat nutup akun lah dan sebagainya. Masa ini orang nyolong HP kok santai banget.
masuk Facebooknya yang punya HP lah, SMS ke temen-temen, WhatsApp ke temen-temennya. Di mana-mana orang nyolong HP pasti takut. Nggak mungkin dia berani WhatsAppan sama temennya. Nggak mungkin dia buka Facebooknya orang yang dicolong. Di situ aja kan udah kelihatan. Logika lah intinya. Kalau dia ngomong Facebookku diambil orang, masih maklum kita lah, dia ngomong HP-nya dicolong orang, makanya dia bisa buka Facebookku. Lah kenapa kamu santai? Tanggal 11 HP hilang. Aku ke situ tanggal 16 kemarin. 5 hari loh dia santai katanya. Iya, aku aja. Aku tuh nggak tahu kalau HP-nya hilang. Kalau rame ternyata aku dikabarkan meninggal. Aku tuh nggak ini ke dia. Di mana-mana orang HP hilang. Itu hokanjong lemeng-menga. Kamu itu bukan orang kemarin main HP ya. Kamu itu orang udah lama mainan HP ya. Pasti kamu takut kalau ngomong HP hilang, ada Facebook kamu, WhatsApp kamu. Dan orang yang nemuin HP kamu itu bisa WhatsAppin temen kamu. Yang dimasuk temen kamu, temen baik kamu. Kok dia bisa tahu temen baik kamu itu siapa? Sahabat kamu itu siapa, dia bisa tahu. Padahal di HP kamu itu ada susikuan dan sebagainya. Iya kan? Kenapa dia bisa ande-ande lumut? Itu surat buat ande-ande lumut dia bisa ngasih. Itu surat buat susikuan dia bisa ngasih. Itu bagaimana? Sekarang di logika aja. Mana ada maling masih tetap pakai nomor yang punya HP, dan mana ada maling masih tetap pakai Facebook yang punya HP. Dipikir disitulah, kalau yang benar yang namanya maling pasti ganti nomor, ganti WhatsApp, pokoknya nggak bakalan berani, ya nggak? Ini berani. Dan yang punya HP santai, tenang. Lah itu maksudnya apa? Di situ aja kan udah kelihatan. Aduh, orang pinter keblinger ya dia itu. Dikiranya kan dia di Indonesia nggak bakalan dicari, nggak bakalan ada yang bisa nyari. Intinya. Kalau dia mungkin ngomong sakit berbulan-bulan, oke, kita bisa cuma sehari mati. Waduh. Lah, di situ aja memang aku ini yang gimana ya, aku langsung percaya ya intinya lah ya anaknya lancar jaya.